Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas terkait dengan siapa itu orang yang bertawakal kepada Allah sehingga disebut dengan al-mutawakkil, dan siapa itu orang yang malas. Anda berada di mana? Seorang yang mutawakkil atau malah justru menjadi seorang yang pemalas? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita nanti akan mengulas hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan apa arti al-mutawakkil atau orang yang bertawakal. Tawakkala yatawakkal itu adalah asli kata dari bertawakal. Ya, tawakal itu adalah berserah diri, menyerahkan sesuatu. Sebenarnya artinya banyak ya, tetapi bisa disimpulkan bahwa artinya menyerahkan diri, menyerahkan sesuatu urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri, ya, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa itu mutawakkil menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Karena kenapa? Karena seorang yang mutawakkil, orang yang bertawakal, itu sangat sungguh istimewa posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam surat At-Thalaq ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka akan dicukupkan semua kebutuhannya. Jadi orang yang bertawakal itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicukupkan semua kebutuhannya. Permasalahannya adalah kita itu masuk orang yang bertawakal atau malah justru masuk kepada seorang pemalas. Maka bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab itu berada dalam satu kaum ya. Faqala man antum. Kemudian Umar bin Khattab itu bertanya kepada mereka, orang yang lagi nongkrong itu tadi, orang yang lagi duduk-duduk itu tadi. Faqala man antum, siapa kalian? Faqalu, semuanya menjawab, al-mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Qala, kemudian Umar menjawab, bal antum al-mutawakkilun. Tidak, tapi justru kalian adalah orang yang mutawakkilun. Mutawakkilun itu apa? Adalah orang yang suka makan. Mutawakkilun, mutawakkilun dari kata akala yakul. Mutawakkilun, orang yang suka makan atau orang yang suka menggerogoti, parasit atau pemalas. Antum semuanya itu bukan orang yang bertawakal kepada Allah, tapi justru antum semuanya yang lagi duduk-duduk, yang lagi nongkrong ini tadi adalah mutawakkilun, orang yang apa tadi? Yang suka makan, yang menggerogoti ya, parasit itu tadi. Kemudian selanjutnya Umar bin Khattab berkata, innamal mutawakkil, ketahuilah wahai orang-orang semuanya, innamal mutawakkil, sesungguhnya orang yang bertawakal adalah rajulun, adalah seseorang alqahabbahu fi batnil ardi, yang meletakkan benih tanaman di dasar bumi. Wa tawakkala 'ala Allahi azza wa jalla, dan kemudian setelah meletakkan benih itu di perut bumi, selanjutnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertawakal itu bukan orang yang berpangku tangan ya. Tetapi orang yang berikhtiar tadi diibaratkan oleh Umar bin Khattab adalah seorang yang menanam benih di perut bumi, dia sirami, kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun hasilnya. Sahabatku Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal dan ikhtiar itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita semuanya hanya ikhtiar, mengandalkan logika, mengandalkan akal,
mengandalkan otak tanpa bertawakal kepada Allah, maka semua sia-sia. Tidak mungkin. Logikanya adalah sederhana. Jikalau orang yang bekerja keras itu selalu mendapat uang yang banyak, mendapat semua kesuksesan, maka orang yang bekerja mulai dari jam 7 pagi sampai besoknya lagi jam 7 pagi, mereka akan banyak duitnya. Tapi faktanya belum tentu. Begitu juga ketika logikanya, ketika orang itu belajar terus, ya, belajar terus, sekolah terus, ya, tanpa didasari iman dan bertawakal kepada Allah, maka belum tentu ilmunya bermanfaat. Ya, Anda boleh mencapai gelar doktor, Anda boleh mencapai gelar profesor, tetapi ketika tidak didasari dengan tawakal, tidak didasari dengan iman tadi, belum tentu ilmunya juga bermanfaat. Artinya malah justru mungkin ilmunya menjerumuskan. Kalau tidak, mungkin ya tidak ada seorang koruptor yang gelarnya doktor, mungkin ya gitu ya. Artinya mereka semuanya orang-orang pintar, tetapi mungkin ilmunya belum bermanfaat. Jadi tawakal dan ikhtiar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tugas kita sebagai manusia adalah di wilayah ikhtiar itu tadi. Kita berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Itu adalah syariatnya seperti itu. Syariatnya, aturan mainnya itu seperti itu. Akan tetapi hasil dan semuanya itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada dua hal yang berbeda. Ikhtiar, kita berusaha untuk ikhtiar dengan aturan fikih, dengan cara main itu tadi. Kalau jual tidak boleh ghish, kalau jual beli tidak boleh ghish, tidak boleh menipu, tetapi hanya batas ini saja. Karena hasil adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah ditetapkan. Apakah tanaman nanti tumbuh subur, apakah nanti tanaman mendapatkan hasil berkali-kali lipat, itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita yakin betul bahwa kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu itu hanyalah sebagai ikhtiar kita, sebagai jalan kita, sedangkan hasilnya adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.